atau sains berasal dari kata Arab yaitu alima dan Latin yaitu skio yang berarti mengetahui. Ilmu tersusun dari hipotesis lalu berkembang menjadi teori dan akhirnya bisa menjadi dalil atau hukum. Ilmu itu sistematis menggunakan metode dan berusaha mencari generalisasi yang berlaku luas. Sementara itu, pengetahuan atau knowledge adalah hasil proses yaitu sadar, mengerti, insaf, dan paham. Filsuf pragmatis seperti John Dewey mengatakan bahwa pengetahuan berkaitan dengan kebenaran. Menurut Salam ada 4 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan biasa atau common sense, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat adalah pengetahuan agama. Perkembangan iptek dimulai sejak manusia hidup dengan mengandalkan pengetahuan zaman batu. Di Yunani kuno, manusia mulai berpikir kritis dan meninggalkan mitologi. Pada abad pertengahan, ilmu masih berkaitan dengan agama dan bangkit kembali dengan zaman Renaissance dan banyak penemuan ilmu modern. Zaman modern ditandai penemuan besar seperti gravitasi Newton, teori evolusi Darwin, hingga Einstein. Masuki zaman kontemporer, ilmu berkembang sangat cepat dengan teori komputer, satelit, dan internet. Secara keseluruhan, iptek terus maju karena rasa ingin tahu manusia, penelitian yang berkelanjutan, dan puncaknya terjadi pada revolusi industri yang melahirkan banyak teknologi yang kita gunakan sekarang. Pancasila menjadi pedoman penting dalam pengembangan iptek. Nilai-nilai setiap sila dapat menjadi rambu moral. Yang pertama, ketuhanan. Iptek tidak boleh merusak manusia ataupun alam, sehingga harus mempertimbangkan etika. Yang kedua, kemanusiaan. Iptek dikembangkan demi martabat manusia, bukan keserakahan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan. Iptek harus memperkuat persatuan bangsa, bukan untuk memecah bangsa. Yang keempat, kerakyatan. Pengembangan iptek meski demokratis harus terbuka pada kritik dan melibatkan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial. Iptek digunakan untuk kesejahteraan dan pemerataan, bukan hanya untuk segelintir orang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimulai dari masa pra-Yunani yang masih dipengaruhi pengalaman dari unsur magis. Di Yunani kuno muncul sikap kritis hingga lahir filsafat dan logika sebagai dasar ilmu modern. Pada abad pertengahan, ilmu lebih banyak mendukung ajaran agama. Namun, di masa Renaissance terjadi kebangkitan kebebasan berpikir dengan tokoh seperti Copernicus dan Galileo. Memasuki zaman modern, muncul ilmuwan besar seperti Descartes, Newton, Darwin, dan Thomson yang membentuk dasar sains modern. Di era kontemporer, perkembangan terjadi sangat cepat, ditandai oleh teori Einstein, lahirnya komputer, internet, dan spesialisasi ilmu yang makin beragam. Ilmu memiliki 2 aspek. Yang pertama, fenomenal, mencakup masyarakat ilmiah, proses ilmiah, hingga produk ilmu. Dan yang kedua, struktural, meliputi objek kajian, metode, motivasi, dan sistem keilmuan. Saat ini, perkembangan internet yang sangat pesat membuat informasi menyebar cepat, termasuk hoaks kesehatan yang dapat viral dalam hitungan menit. Menurut Surajio, ada 3 indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang pertama, bebas dari pengaruh politik atau agama. Yang kedua, adanya kebebasan ilmiah. Dan yang terakhir, mempertimbangkan etika. Menurut Sastra Praneja, ada 5 alasan mengapa Pancasila penting sebagai dasar iptek. Yang pertama, menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, iptek harus menjunjung kemanusiaan. Yang ketiga, iptek menjadi pemersatu. Yang keempat, pengembangan ilmu harus demokratis. Dan yang terakhir, aksesnya harus merata bagi seluruh rakyat. Ada juga 4 konsep utama. Yang pertama, iptek tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dilibatkan sejak awal pengembangan ilmu. Yang ketiga, menjadi rambu normatif bagi ilmuwan. Dan yang terakhir, iptek harus berakar pada budaya dan ideologi Indonesia. Dalam perkembangan iptek, Pancasila menghadapi tantangan seperti kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme yang membuat teknologi sering tidak sejalan dengan nilai moral. Indonesia lebih banyak menjadi konsumen teknologi sehingga masyarakat mudah terpapar informasi tanpa filter, diperparah lagi oleh rendahnya budaya literasi. Akibatnya, hoaks kesehatan seperti obat palsu dan anti vaksin atau klaim penyembuhan instan tanpa bukti cepat menyebar dan mengganggu program kesehatan
masyarakat mampu menyaring informasi secara bijak. Sini kan ada segitiga nada sosial bukan konten. Coba lihat ini, minum air garam kental bisa sembuhkan semua virus dalam 1 jam. Udah banyak videonya yang sehat. Hah? Serius? Aku harus coba biar nggak gampang sakit. Tapi kok kedengarannya aneh ya? Iya, ini viral banget loh. Kan kalau viral beneran. Aduh, perut aku sakit banget. Kenapa, Dit? Aku baca di medsos minum 3 sendok air garam bisa ngilangin infeksi. Aku minum banyak tapi malah sakit. Ya ampun, aku juga mau coba tadi. Banyak kalian katanya sih yang hoax kayak gitu udah tahu kebanyakan kalau air garam bisa membuat kita dehidrasi sama pemasukan. Serius, ya kelihatannya yang benar banget ini. Nih, aku cek di resmi kesehatan. Ternyata kan ini sama sekali. Ini cuma dan viral. Astaga, ini aku belum coba. Aku jadi takut sekarang. Maaf ya, aku udah cek dulu sebelumnya. Bahas apa nih kalian? Itu mereka ada ketipu berita hoax. Nah, makanya hoax kesehatan itu bahaya banget, bisa bikin orang panik, kesalahpahaman kayak adik, bahkan bisa bikin kabur keadaan. Jadi, kalau kalian ada info kesehatan itu, harus cari dulu informasinya dari mana. Ya deh, aku kapok. Mulai sekarang aku bakalan cek fakta dulu. Aku janji deh, nanti gak akan asal-asal lagi. Lain kali aku bakal cek dulu itu faktanya benar apa enggak. Nah, bagus tuh, jaga kesehatan itu mulai dari jaga informasi. Teman-teman, hoax bukan hanya sekedar informasi salah, tetapi hoax bisa membahayakan nyawa, menyesatkan, dan merusak kepercayaan masyarakat. Kita bisa mencegahnya melalui 3 cara sederhana. Pertama, cari sumbernya harus berasal dari tenaga kesehatan ataupun instansi resmi seperti Kemenkes. Yang kedua, cari isi dan tanggalnya. Baca sampai selesai, bukan hanya judulnya saja. Ketiga, jangan share apabila ragu. Lebih baik berhenti daripada menyebarkan lain. Gunakan iptek dengan bijak. Pancasila mengajarkan kita berpikir ilmiah, manusiawi, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Belajar bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, sistem etika, serta dasar dalam pengembangan ilmu membuat saya menyadari bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi fondasi yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Saya berharap pelajaran Pancasila selalu dikaitkan dengan realita kehidupan sekarang agar nilai-nilai Pancasila dapat kami terapkan dalam setiap perilaku dan penggunaan iptek.